Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di konten IBG. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Izin bertanya Gus, apabila saya setelah selesai wudhu, wajah saya usap dengan handuk karena kedinginan, apakah hal tersebut diperbolehkan atau dapat membatalkan wudhu dan wudhunya diulang kembali? Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan rukun wudhu, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu dan hal-hal yang terkait dengannya, ini sudah ada ketentuan baku di dalam syariat. Artinya apa? Rukun wudhu ada 6. Selain 6 ini berarti panjenengan melakukan apapun hukumnya tidak rukun, hukumnya tidak wajib. Hal-hal yang membatalkan wudhu juga sudah ada kriterianya. Artinya apa? Selain ini berarti apapun yang kita lakukan tidak dapat membatalkan wudhu. Apa yang dapat membatalkan wudhu? Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari lubang depan dan lubang belakang. Ini menyebabkan wudhunya batal. Kemudian yang kedua adalah bersentuhan kulit ketemu kulit dari orang yang berbeda jenis kelamin, sama-sama sudah balik dan tidak ada penghalang berupa kain atau semacamnya. Kalau sampai terjadi, maka ini membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan wudhu adalah hilangnya kesadaran, baik dengan pingsan, koma, dan lain sebagainya, atau tidur dalam keadaan pantatnya tidak menempel sempurna di lantai. Kemudian yang keempat, yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan manusia, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, disentuh dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam. 4 ini yang membatalkan wudhu. Artinya selain 4 ini, mau panjenengan makan, mau panjenengan minum, mau diusap, mau diandui, atau mau lari-lari sampai keringetan dan lain sebagainya, ini sama sekali tidak berpengaruh dengan keabsahan wudhu. Wudhunya tetap sah, tidak batal sama sekali. Poin yang pertama. Poin yang kedua, tentang mengeringkan air sisa wudhu yang ada di tubuh kita dengan handuk, kain, tisu, dan semacamnya. Hukum dalam madhab Syafi'i, hukumnya adalah makruh untuk sisa-sisa air yang ada di wajah, sisa air yang ada di tangan, yang ada di kaki, yang ada di rambut, untuk dikeringkan atau dilap dengan kain, tisu, anduk, dan sebagainya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berusaha mempraktekkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka dosa-dosanya akan jatuh mengalir seperti atau berbarengan dengan tetesan air yang jatuh di tubuhnya, yang jatuh dari jari jemarinya. Nah, untuk mempraktekkan hadis tersebut, maka Imam Syafi'i mensunnahkan bagi kita untuk tidak mengeringkan, untuk tidak ngelapi air-air sisa yang ada di tubuh kita dengan handuk, kain, tisu, dan lain sebagainya. Tapi ingat, ini hukumnya bukan haram, bukan membatalkan wudhu, tapi hukumnya wudhunya tetap sah, tapi makruh. Artinya apa? Kurang disuka oleh syariat. Tentu apabila ada sebuah keadaan yang memang lebih baik itu untuk diusap, semisal kita hendak tampil di depan audiens, atau kita hendak bertemu dengan orang yang penting dalam keadaan mukanya penuh dengan air, kan juga kurang pantas. Maka kalau mau dilap, mau diusap juga tidak masalah, wudhunya tetap sah, tidak membatalkan wudhu. Poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah tentang menggunakan air yang terlalu dingin. Ini hukumnya justru makruh. Saya ulang, apabila kita dalam keadaan badannya kedinginan, atau memang berada pada puncak gunung yang memang dingin sekali, sehingga ketika kita wudhu kita merasakan badan yang kedinginan, maka menggunakan air dingin tersebut hukumnya makruh. Kenapa? Karena menyebabkan badan kita kedinginan. Maka dalam fikih dikatakan air yang makruh digunakan untuk berwudu adalah air yang syadidul barad,
air yang terlalu dingin. Kenapa? Membuat badan kita kedinginan. Sebaliknya, apabila kita dalam keadaan berwudu menggunakan air yang terlalu panas, juga hukumnya makruh. Syadidul har, air yang terlalu panas. Kenapa? Karena dapat membuat kulit kita rusak apabila menggunakan air yang terlalu panas. Berarti sunnahnya bagaimana? Apabila kita memang merasa airnya terlalu panas, maka kita diamkan sejenak sunnahnya sampai suhunya pas, kemudian dipakai wudhu. Sebaliknya, apabila kita dalam keadaan kedinginan, kok airnya betul-betul dingin, maka dinyalakan kompor, dinyalakan api untuk sedikit menghangatkan air tersebut, maka itu yang hukumnya sunnah, agar badan kita tidak terlalu panas dengan air panas dan badan kita tidak kedinginan karena bersentuhan dengan air yang terlalu dingin. Adapun menyalakan kompor untuk menghangatkan air, ini bukan termasuk sesuatu yang makruh. Kenapa? Karena yang makruh adalah air musyammas. Apa itu air musyammas? Yaitu air yang langsung dipanaskan oleh matahari dan air tersebut disimpan pada wadah, pada tandon yang tandonnya bisa berkarat. Itu pun hanya berlaku di daerah yang beriklim ekstrim. Artinya apa? Indonesia ini kan iklimnya tidak ekstrim. Indonesia ini iklimnya tropis. Sehingga para ulama sepakat untuk di Indonesia tidak ada air musyammas. Kenapa? Karena Indonesia ini iklimnya tropis. Kalau panas tidak terlalu panas. Dan kalau dingin tidak terlalu dingin. Berbeda dengan negara-negara, daerah-daerah yang iklimnya ekstrim. Sehingga ketika panas, matahari panas sekali, wadahnya adalah wadah yang bisa berkarat, sehingga karat tersebut akan mengelupas bercampur dengan air sehingga menyebabkan penyakit baros apabila digunakan wudhu. Apa itu penyakit baros? Yaitu penyakit belang yang disebabkan oleh air yang panas, dipanaskan oleh matahari dan disimpan pada wadah yang berasal dari wadah yang bisa berkarat seperti besi. Itu pun sekali lagi hanya berlaku bagi daerah yang beriklim ekstrim. Adapun Indonesia, para ulama mengatakan tidak ada air musyammas karena di Indonesia ini iklimnya adalah iklim tropis. Sehingga ini beberapa jawaban yang semoga bisa menjawab pertanyaan secara utuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.